Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan, dimensi, contoh, dan manfaat perspektif global. Perspektif global bertitik tolak dari masalah hidup sehari-hari, seperti masalah kelaparan, pengangguran, polusi, pengungsian, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut memberikan dampak terhadap masalah yang lebih global. Manusia harus terbuka, namun semua harus tetap diseleksi. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi, tujuan pembelajaran perspektif global adalah mendorong siswa mempelajari lebih banyak materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global, mendorong guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya, serta mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Lalu, peran guru dalam mencapai tujuan tersebut adalah memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah dunia, meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global, serta memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Ada 4 dimensi dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi. Nilai budaya bangsa menjadi landasan dan alat seleksi bagi pengaruh dari luar. Setiap manusia berhak diakui identitas budayanya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, serta perlunya memajukan kerjasama budaya antar bangsa. Lalu, apa saja bentuk kerjasama bidang ekonomi di era globalisasi? Ada zona perdagangan bebas, persetujuan tarif, pasar bersama, aliansi ekonomi, dan integritas ekonomi. Selanjutnya adalah contoh di bidang geografi. Ada perubahan wilayah negara, seperti runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet. Perubahan akibat musim, seperti badai El Nino dan La Nina. Yang terakhir, perubahan lingkungan, seperti kebakaran hutan, polusi limbah pabrik dan kendaraan, serta efek rumah kaca. Next, bidang politik dan kenegaraan. 1. Kemajuan teknologi informasi menghilangkan batas negara. 2. Teknologi transportasi memudahkan mobilitas antar negara. 3. Perusahaan multinasional dapat melakukan ekspansi ke negara lain. Terakhir, dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sudah terjadi sejak zaman Columbus mengelilingi dunia, dan negara-negara Eropa datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Sedangkan dalam bidang budaya, seperti meluasnya pengaruh film dan musik dari negara barat seperti Amerika dan Korea. Oleh karena itu, negara berperan dalam 3 hal. 1. Membentuk wawasan kebangsaan. Pendidikan harus diarahkan untuk memperluas wawasan dan persepsi siswa yang berkaitan dengan permasalahan global, memperluas kesadaran anak didik kita bahwa mereka bukan hanya warga negara tapi juga warga dunia, serta memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada. 2. Dalam kaitannya dengan nilai budaya, siswa perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar mampu menyeleksi budaya luar yang tidak sesuai, serta budaya dari dalam yang tidak mendukung proses terjadinya globalisasi. Kebebasan mengeluarkan ide juga mulai dibatasi karena ada informasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa. 3. Memonitor aktivitas penggunaan internet. Pemerintah bekerja sama dengan provider untuk membatasi atau melakukan sensor terhadap website dan konten yang tidak layak. Negara juga bisa memberikan sanksi kepada provider yang melanggar aturan tersebut. Oleh sebab itu, manfaat belajar perspektif global adalah meningkatkan wawasan dan kesadaran manusia yang tiap tindakannya menjadi cermin suatu negara, menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia, mengondisikan siswa untuk berpikir secara terpadu, serta melatih kepekaan dan kepedulian terhadap dunia dan segala aspeknya. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya, coba berikan contoh manfaat adanya zona perdagangan bebas, persetujuan tarif, pasar bersama, aliansi ekonomi, dan integritas ekonomi. Jelaskan manfaatnya satu persatu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan seperti biasa. Bye-bye.